Dorna lah Dorna, untuk ya. menolongan P3K kepada mereka yang kecelakaan. Itu kalau ada satu drone, helikopter nggak berani Nggak mau terbang. dia naik. Betul. Terkait dengan kalau saya katakan penertiban hewan liar. Oh, gitu. Muncul saya juga ya. Pasti. Nah, ini Pak Kabit juga Iya, ini. iya, iya. Ini Oke. gimana nih? Ada bahkan yang isu yang nggak enak mungkin pakai foto, entah foto siapa dipakai gitu. Sekian hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YS Podcast, ini istimewa. Hari ini bintang tamu saya ini ada dua polisi yang sangat luar biasa. Tadi sebelumnya ada Bang Agus. Nah, sekarang ini sahabat saya yang sangat luar biasa. Sejak beliau tugas 2019, saya ketemu beliau. Banyak diskusi terkait dengan kehumasan dan penyiaran saat itu. Ada Kombes Pol Artanto. Apa kabar Pak Artanto? Baik, alhamdulillah, hiraubil alamin. Alhamdulillah, beliau Kabid Humas Polda NTB yang tentu dalam giatnya menjadi terdepan kalau ada sesuatu dan lain hal di NTB ini terkait dengan keamanan dan lain-lain di Polda. Pak Artanto, kita melihat giat-giat Polda saat ini dengan adanya Mandalika ini tentu ritmenya menjadi semakin semakin tinggi, baik terhadap tanggung jawab kelancaran, persiapan dan segala macamnya. Dan cukup menarik kita berbicara keamanan udara di sana ini. Keamanan udara dalam hal ada drone. Drone ilegal lah kita sebut Pak Artanto ya. Drone yang sering berterbangan di sana, apalagi di pramusim kemarin gitu kan. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Artanto giat-giat Polda dalam mengawal MotoGP ini? Ya, oke. Terima kasih, Bang YS. Siap. Bang YS ya? Ya, terima kasih. Perdana saya di podcastnya Bang YS. Siap. Top Marco Top. Luar biasa sudah hadir ini Iya, spesial Pak Artanto. Oke. Terima kasih Bang YS. Siap. YS itu apa sih? Yusron Saudi. Oh, Yusron Saudi. Yusron Saudi. Baru. Kalau nggak tanyain, netizen nggak tahu. Siap. Oke. Makasih Pak Yes. Siap. Jadi Polda NTB ini intens ya, konsen terhadap pengamanan MotoGP karena ini event internasional. Ya. Event internasional itu kita menjadi ujung tombak, khususnya Polda NTB. Nah, di WSBK kemarin sudah terlaksana. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus, walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kemudian kemarin pramusim pun sudah terlaksana. MotoGP pramusim walaupun tanpa penonton dan betul. Banyak temuan-temuan yang harus kita perbaiki juga. Dan kemudian ini kita menjelang MotoGP yang penontonnya cukup besar, cukup banyak. Wah, ini luar biasa sekali. Kita harus konsen sekali. Hebohnya berlipat-lipat. Karena ini penonton datang. Betul. Ditambah lagi ada bukan informasi ya. Kita melaksanakan giat pengamanan yang ekstra. Polisi akan strike di sana, strike mengenai arus lalu lintasnya, kemudian pengamanannya, kemudian pelayanan kepada penonton sebelum masuk ke sirkuit, dan juga kita memonitor tentang pengamanan wilayah udara. Nah, ini penting nih. Udara bukan hanya bersih di darat nih. Kemarin sempat viral kan? Iya, betul. Viral yang masalah drone itu. Jadi kemarin itu kita melaksanakan pengamanan mulai hari Kamis. Hari Kamis ya. Pada pelaksanaan pramusimnya Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis kita sudah settle, kita sudah melakukan pengamanan, khususnya untuk pengamanan udara, untuk antisipasi drone. Kenapa penting nih? Ya, penting. Nah, drone ini. Sebenarnya nggak usah susah-susah ya kita mikirnya. Gini aja, bayangkan aja kalau pembalap itu sedang race, di atasnya itu ada drone kayak layangan bergentayangan banyak. Wow, kayak apa rasanya? Betul. Ngeri. Drone itu ngikutin kayak gitu. Walaupun dia di atas, tapi kayak layangan banyak. Misalnya ada 50 drone misalnya. Gitu. Bisa gelap itu. Gelap. Apa kata dunia kan itu? Betul. Itu gambaran mudah aja lah kita bagaimana berpikir secara logika. Iya, betul. Bayangkan aja kalau drone itu, kalau pembalap itu sudah kecepatan 360, 350, betul. Itu kalau pesayap kasih sayap aja terbang. Apalagi pembalap dalam kecepatan 350,
dia nyenggol drone itu, wah rasanya kayak apa itu? Fatal itu. Fatal ya. Betul. Jadi gini, kita mensterilisasi wilayah udara dengan harapan bahwa betul-betul memberikan rasa aman dan nyaman bagi pembalap. Dan juga dalam undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan ya. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 ya. Tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani di Indonesia. Dan juga ada peraturan pemerintah PP nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia. Nah, jadi udah diatur berlapis sebenarnya. Sudah diatur, kita ini termasuk wilayah yang catatan saya ini ada drone itu termasuk wilayah yang terlarang kita ini. Terlarang. Sirkuit Mandalika wilayah termasuknya harus diatur. Berarti sama dengan wilayah bandara? Ya, seperti itu kalau memang sudah ada kegiatan ya harus diatur. Kalau tidak diatur, waduh, habis sudah. Betul. Ini cukup riskan. Kita nggak tahu kan kehilangan kendali nanti tiba-tiba mendarat di lintasan. Nanti beritanya 7 turunan nggak habis-habis itu. Ya, yang salah ini siapa? Yang salah siapa ini? Kita sudah menyiapkan miliaran rupiah atau malah bahkan triliunan untuk menyiapkan event itu. Gara-gara satu drone yang harganya 15 sampai 20 juta. Biar semua. Inilah nggak sebanding. Ya, taruhannya ini nggak sebanding, Pak Tanto. Jadi beritanya 7 turunan nggak habis itu. Betul. Ini urusan kerikil, sebiji kerikil saja bisa panjang itu. Kerikil cuma segini ya. Iya. Ceritanya sampai ke ujung dunia ya. Betul. Nah, betul. Jadi saya memang betul tidak bisa membayangkan ketika drone ini dibiarkan berterbangan di wilayah situ, kemudian ya oke lah untuk promo ya dapatlah gambar-gambar bagus, tapi kan yang di bawah ini betul dengan kecepatan 360 tadi, bahkan ada beberapa kejadian di luar negeri yang burung terbang karena itu aja pembalap jatuh gitu. Iya, bahaya sekali. Nah, tapi dalam temuannya Pak Hartanto kemarin ada nggak? Tapi memang ada drone yang berkeliaran di situ dan sempat ditembak apa dia apalah. Ngeri ditembak. Jadi ditembak sinyal ya. Selama 4 hari itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita berhasil menurunkan drone itu ada 30 unit. 30 unit, luar biasa. Padahal udah sosialisasi. Udah bertubi-tubi ya. Sampai mulut ini berbuih-buih saya ngomong. Aduh. Jadi hari pertama Kamis itu walaupun tidak ada race, kita tetap lakukan sterilisasi udara itu ada 5 drone naik. Hari pertama saja 5. Ya. Hari Jumat, hari pertama itu 9 drone. Yuk, kok naik ya? Ya naik, nggak tahu mungkin makin tertarik dan makin tertantang itu. Ya, mereka masa nggak ada saling cerita drone kami udah naik tapi turun gitu kan. Aduh. Jadi pada saat drone itu naik, kita turunkan paksa. Kita kembalikan ke pemiliknya. Dan dia ada yang punya, masa kita buang aja kan kasihan. Nah, itu benar saya tanya. Itu sebenarnya kalau udah terlanjur terbang nih, masa langsung jatuh kan? Namanya ada alatnya namanya jammer drone. Jam, ya tuh untuk ngejam misalnya mengelok. Jadi drone pada saat pemilik drone itu engine on, kita di komputer kita udah hidup. Ngedetek ya udah. Udah lihat engine pon, dia bilang Pak drone engine, nanti monitor. Siaga 1. Bintang koordinatnya berapa? Ketahuan Pak di sini, oke. Jenis tipe drone-nya udah ketahuan. Pak ini jenisnya ini, tipenya anti air dan sebagainya udah nampak. Waduh. Pantau jangan sampai naik. Kalau naik, oke posisi di mana keker tembak pakai sinyal. Bukan tembak pakai peluru. Nah, ini kata tembak tadi yang saya sebut ini tembak seperti ini ya. Sinyal ya. Bukan memang Brimob yang jaga. Cuman jangan bukan pakai peluru, kita ada teknologinya. Ditembak pakai sinyal, kemudian di lock, kemudian kita turunkan ke pemiliknya. Kalau masih bandel, Pak mau ulang lagi, Pak. Oh, udah naik. Lock lagi, buang aja. Kadang ngeyel nih. Ini ngeyel kan? Ya udah tahu pembalapnya di bawah sedang ngebut masih. Betul. Tapi itu ada juga berarti hari pertama 5, kemudian naik lagi ini kan unik nih. Ya, karena orang kan yang punya kan 1001 orang. Dia pengen naikkan drone yang
ya kan sensasi sekali. Kapan lagi kan bisa mendapatkan gambar dari jarak jauh, jadi shoot dan sebagainya. Ya, ini kalau para YouTuber katakan demi konten. Demi konten, dia berjibaku. Iya. Saya juga berjibaku demi mengamankan. Importnya nggak kalah ini. Iya, gitulah makanya. Oleh karena itu saya berulang kali lah menyampaikan di media online, nasional, lokal maupun televisi, terus kita menghimbau janganlah menaikkan drone pada saat momen event tersebut. Iya, itu sudah. Iya. H-1 tuh udahlah jangan. Betul. Karena kita harus mensterilkan udara itu. Ya, cukuplah sebelumnya ketika tidak ada race bolehlah di situ ya. Boleh kan nggak ada race, nggak ada kegiatan. Betul. Ini semuanya demi nyawa ini. Ya boleh karena orang nggak ada yang jaga kan. Petugas jammernya nggak di situ. Nggak di situ. Oke. Kalau dari segi peralatan apa? Polda yang memiliki alat ini? Apa Polri? Kita dari Mabes Polri. Dari Mabes ya. Alatnya dari Mabes Polri. Okay. Brimob kemarin Brimob dari TIK, Teknologi Informasi Kepolisian yang datang dengan membawa alat peralatannya itu. Yang kemarin saat acara kemarin 1 unit. Nanti pada saat MotoGP 2 unit. Pasti. 2 regul. Kita lebih strike lagi. Kita tempatkan brimob-brimob di bukit-bukit itu untuk mengawasi. Bukit-bukit yang konvensional, selain menggunakan teknologi konvensional juga kita mainkan. Iya. Monitor pakai keker dan sebagainya. Ya kelihatan, deketin, turun gitu kan. Bahaya kamu kan. Iya, ini kan dari segi penyebaran informasi sudah jauh-jauh hari juga, Pak Kabid ya, sudah melibatkan seluruh sumber daya ini agar jangan seperti itu gitu. Iya. Nah, kalau kendala yang ditemukan ada nggak kira-kira kemarin atau mungkin ada kejadian unik ketika menurunkan sebuah drone gitu? Ya, kadang ada drone itu yang sudah diturunkan ke pemiliknya naik lagi kan terdetek. Pak ini Pak bandel Pak nggak double. Udah tahu di lock itu. Ya. Harusnya para pemain drone itu udah paham. Kok drone saya kenapa kok pulang lagi ke alamat gitu. Dan juga kan kita udah sosialisasi. Betul. Nah, kalau bandel, ya kalau masih sayang drone-nya yang sayang drone ya, udah jangan main drone pada saat momen itulah. Betul. Permintaannya hanya momen tersebut, kaitannya adalah dengan keamanan. Satu lagi, pada misalnya drone itu terbang, kan itu ada race, ada helikopter dari Dorna lah untuk pertolongan P3K pada race yang kecelakaan. Itu kalau ada satu drone, helikopter nggak berani terbang. Naik. Betul. Coba drone sama helikopter tabrakan, mana yang jatuh? Dua-duanya jatuh. Jadi kalau di udara dengan kecepatan itu tidak ada yang urusannya besar kecil. Gitu makanya saya sangat sensitif sekali. Dan dari bandara pun nanti Airnav Airnav itu sudah berkoordinasi nanti pada saat hari H itu kawasan itu disterilkan jadi tidak ada pesawat terbang yang melintas di melintas di atas di atas Mandalika. Jadi apabila ada penerbangan dia tidak akan melintasi situ. Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Airnav juga. Airnav mengeluarkan surat, diedarkan ke seluruh maskapai penerbangan. Jadi dipastikan udara Mandalika itu steril ya. Ini luar biasa. Apalagi nanti kan sebentar lagi ini udah hitungan 21 hari lagi. Countdown di kantor saya bergerak terus itu. Tiap hari juga saya ikuti di Instagram Instagram Polda. Sekian hari, sekian 20 hari, 21 hari, 19 hari, tahu-tahu udah menjelang hari H. Tiba-tiba hari H pada kaget nanti. Masyarakat kita ini yang sudah dilakukan Pak Kabid Humas ini sangat luar biasa, sangat maksimal terkait dengan pengamanan. Nanti kita podcast sosialisasi arus lalu lintas. Mantap. Nanti momen lain. Momen lain gitu ya. Ini khusus tema sendiri. Ini kita berbicara keamanan dulu. Nah, ada lagi satu Pak Kabid ini terkait dengan saya sering coba buka, bahkan di berita nasional muncul juga gitu, terkait dengan kalau saya katakan penertiban hewan liar. Oh, betul. Muncul saya juga ya. Pasti. Nah, ini Pak Kabid juga ini. Ini gimana nih? Ada bahkan yang isu yang nggak enak mungkin pakai foto, entah foto siapa dipakai gitu. Sekian hewan mati di situ. Oh, gitu. Gitu. Ya. Itu bagian dari giat Polda juga. Kita nggak bicara itu, kita bicara sekarang. Nah, jadi gini, kemarin pada saat pramusim, kita sudah berkoordinasi dengan pihak ITDC dan kita sampaikan, tolong ini dikelola, di manage anjing liar ini, jangan sampai anjing liar ini menjadi
penyebab permasalahan lagi. Iya, betul. Karena apa? Kan di sana banyak gorong-gorong, banyak lubang, banyak rurung air ya. Iya, betul. Anjing itu kan sangat cepat sekali bergerak di gorong-gorong kita aja susah ngejar, mereka cepat. Iya. Gitu. Jadi kalau anjing ini tidak segera di manage, dikelola, ini akan menjadi penyebab trouble. Yang ada ya kecepatan 350, anjing lewat cuek gitu. Betul. Ngeremnya kayak apa itu ya? Bisa ngerem, tabrak dan sama-sama jatuh udah sama itu. Jatuh. Iya. Nah, oleh karena itu gini, dari ITDC sudah bekerjasama dengan BKSDA. BKSDA dia menugaskan dari LAR, Lombok Animal Rescue, dokter hewan gede itu untuk melakukan mengelola anjing liar ini dengan cara ditangkap secara peri kehewanan. Nah ini ya. Gimana cara peri kehewanan? Nah, ini nangkap anjing yang gitu. Peri kehewanan. Nah, ini ada peri kemanusiaan, ini peri kehewanan. Mana saya sampai menuju ke shelternya. Shelternya pas di depan sirkuit Mandalika itu, ya agak serong kiri lah. Saya datang berkunjung melihat anjing-anjing yang sudah ditangkap. Jadi mereka itu menangkap anjing itu dengan cara dibius. Dibius dulu ya? Ya, dibius itu dipakai alat tulup. Ya. Tulup, ada biusnya. Jadi kena itu anjing itu minimal dia pingsan 10 menit. Tapi kalau tulup terlalu jauh, tulup itu begini. Ya. Bahasa Sasaknya tulup itu apa ya? Tulup, ini ya. Yang pakai sebu. Pipa ya? Ya, sebu. Ada ya biusnya dikit. Satu lagi kalau terlalu jauh, ya pakai senjata angin yang memang spesial untuk obat bius kan. Ya, betul. Nah, jadi pingsannya 10-15 menit. Jadi kesempatan pingsan itu anjing itu dibawa ke shelter. Ya, itulah dievakuasi ya. Dibawa di shelter, langsung direhab, disterilisasi dan dirawat. Di sana tampung lah di shelter tersebut. Ya. Jadi udah itu cara apa satu-satunya cara yang dipakai? Ya saat itu yang paling efektif yaitu konvensional. Tidak, kalau kita ada pawangnya kita sendiri masuk gitu kan? Anjing kita kan gitu. Betul. Itu anjing liar itu. Nah, anjing liar ya harus ada cara perikewanan lah. Kita lakukan. Ya ternyata alhamdulillah sudah berhasil dan khususnya ring 1, ring 2. Ring 1 itu di sekitar pedok, ring 2 itu lintasan, ring 3 itu di luar. Di luar. Jadi khusus untuk anjing-anjing itu spesial untuk di ring 1 dan ring 2. Itu yang betul-betul harus clear ya. Clear ya. Nanti kalau di ring 3 itu sebenarnya anjing itu udah tahu dia. Itu ada keramaian, keributan. Saya nggak mau dek. Iya, mikir aja. Nalurinya kan dia nggak suka kalau ngelihat kita sebenarnya kan. Soalnya kasih makan kan. Lagi-lagi pawangnya itu. Ya. Oke, sangat luar biasa ini. Santai Pak. Kabit sambil ngopi santai. Ya, sampai kita ngopi dulu. Santai di sini. Kopi Trek ini ya, kopi Star Trek.